Mazda CX-3 baru, SUV compact ya Mazda yang buat tahun 2024 ini baru aja dapat improvement lagi. Nah, kali ini yang dapat improvement bukan cuma yang varian 1500cc doang, tapi yang 2000cc juga dapat improvement. Kayak gimana dan apa aja bedanya? Buat detailnya, semangat 10 hal yang pertama dari Mazda CX-3 baru. Satu, varian. Kayak sebelumnya, CX-3 tetap hadir dalam dua pilihan varian ya. CX-3 Sport yang pakai mesin 1500cc ini dan CX-3 Pro yang pakai mesin 2000cc ini. Harganya jadi segini ya, bisa kalian cek di layar. Lumayan ya, bedanya keduanya hampir 100 juta. Di luar beda mesin, kalau dulu CX-3 yang Sport dan Pro beda fiturnya termasuk banyak, sekarang beda fitur keduanya. Cuma yang di Pro dapat jok driver elektrik, sedangkan yang Sport joknya manual ya. Sisa fitur dan safety-nya sama persis. Bedanya sekarang hanya di perintilan eksterior dan interior aja ya. 2. Pilihan warna. CX-3 Sport tersedia dalam 7 pilihan warna ya. Putih, Snowflake White Pearl Mica, abu-abu baru, Aero Grey Metallic, hitam Jet Black Mica, krem kecoklatan Platinum Quartz Metallic, dan 3 warna premium Takumi Nurinya yang ada abu-abu butek Polymetal Grey Metallic, abu-abu gelap Machine Grey Metallic, dan merah Soul Red Crystal Metallic. Sementara yang CX-3 Pro hanya tersedia dalam 4 pilihan warna, tapi semuanya pakai skema dual tone hitam ya. Abu-abu baru Aero Grey Metallic yang ini, krem kecoklatan Platinum Quartz Metallic, dan 2 warna premium abu-abu butek Polymetal Grey Metallic dan merah Soul Red Crystal Metallic. 3. Beda eksterior. Kalau ngelihat CX-3 ini, mungkin kebanyakan orang gak bakal tahu ya, desain yang sama ini udah dipakai di global dari tahun 2014 akhir. Bahkan dibanding Mazda 2 yang keluar di waktu yang gak jauh beda sama CX-3 ini di pertama kali, dalam satu dekade ini udah punya tampang yang beda 3 kali. CX-3 selama 9 tahunan ini pada dasarnya tetap kelihatan sama ya, dengan ubahan eksterior yang cenderung minim. So, desain kode awal di CX-3 ini cukup teruji waktu ya. Anyway, secara dimensi nggak ada yang berubah. Artinya dibanding kompetitor kayak HR-V, Creta, X-Force, Grand Vitara, Yaris Cross, dan ZS gitu, panjangnya CX-3 sedikit lebih kecil dan emang punya tinggi yang cukup rendah. So, emang terkesan kayak hatchback yang sedikit lebih tinggi ya dibanding SUV compact. Oke, detailnya. Detail paling kentara yang ngebedain varian Sport atau 1500cc dengan yang Pro yang 2000cc adalah warnanya ya. Yang Sport hanya tersedia dalam warna single tone, sedangkan yang Pro hanya tersedia dalam warna dual tone. Dual tone artinya atap dan spionnya beda warna ya, dibuat hitam. Tapi dual tone di CX-3 Pro ini cukup unik nih, karena bukan cuma sekedar dikasih stiker atapnya doang. Tapi kalau kita buka pintunya, lihat deh tuh ya, bagian sampai dalam pintunya aja di pilar-pilarnya warna hitam juga, sampai ke bagian bawahnya. Niatnya dibikin dual tone ya. Anyway, depannya, buat tahu ini adalah varian Sport, bisa lihat grillnya yang list pinggirnya dibuat chrome terang gini ya. Dan ini dibuat sampai nembus ke dalam lampunya juga. Sedangkan motif di dalamnya pakai warna abu-abu gelap. Dan yang ngebedain dari CX-3 Sport sebelumnya, sekarang emblemnya pakai cover plastik gini karena ada adaptive cruise controlnya ya. Nah, yang Pro grillnya list pinggirnya dibuat chrome gelap gini nih. Yes, sampai nembus ke dalam lampunya juga ya. Dan motif di dalamnya pakai warna hitam gloss. Tapi di luar itu kedua varian ini identik dari depannya. Dan yang ngebedain sama sebelum improvement adalah di bumper bawahnya. Kalau dulunya pakai cladding hitam doff, sekarang jadi hitam gloss ya. Sama-sama dengan list chrome di ujung kiri dan kanannya. Detail lampu depannya, kedua varian ini sama ya. Diarelnya LED yang baru nyala kalau mobilnya udah jalan, dan ini bisa dimati nyalain via head unitnya ya. Lampu kecilnya LED, lampu besarnya LED proyektor, dan lampu jauhnya LED di luar proyektornya. Lampu seinnya halogen di bawah itu, dan fog lampnya LED. Sampingnya, nah ini bagian yang paling kelihatan beda sama sebelum improvement nih. Kalau sebelum ini cladding plastik di bawahnya warna hitam doff, di yang improvement ini jadi hitam gloss ya. Dan karena cladding yang di fender depan dan belakang cukup besar ukurannya, dan tetap dengan list chrome panjang di bawah pintunya itu, jadinya kelihatan banget tuh ya bedanya sama yang baru. Dan emang cukup ngasih tampilan lebih mewah sih ya, sekilas kelihatan lebih mahal gitu karena pakai cladding hitam gloss gini. Yang kelihatan jelas lagi bedanya ada di velg. Kalau yang lama bentuknya kan kayak gini. Nah yang baru jadi kayak gini nih, 5 spokes dual tone. Nah yang Pro dan Sport agak beda sedikit di finishingnya ya. Kalau di Sport bagian terangnya pakai finishing yang masih sebut gunmetal, yang Pro pakai finishing yang masih sebut bright. Sekilas emang kelihatan sama sih ya. Sedangkan keduanya pakai ban berukuran 215/50 R18 ya. Dan beda lain kedua varian ini yang kelihatan jelas dari samping ya, atap dan spionnya tadi ya. Yang Sport warna bodi, sedangkan yang Pro jadi hitam gloss. Tergantung selera sih ya, kalian lebih suka yang mana. Sedangkan keduanya sama-sama pakai pilar B yang dibuat hitam gloss ya. Dan keduanya pakai handle pintu yang sewarna bodi gini.
Belakangnya, sekali lagi buat bedain sama versi sebelum improvement, bisa lihat di bagian bawahnya ya. Kalau dulunya bumper bawah besarnya itu hitam doff, sekarang jadi hitam gloss gini. Lebih oke lah ya. Varian Sport dan Pro nggak ada beda emblem ya. Sama-sama di kiri bertuliskan CX-3 dan di kanan bertuliskan Sky Active G. Tentunya bisa bedain keduanya dari bagian atasnya. Kalau yang Sport, spoilernya hanya ujung kiri kanannya aja yang hitam gloss dan sisanya sewarna body, plus antena sirip-view-nya juga sewarna body ya. Nah, kalau yang Pro, spoilernya full hitam gloss dan antena sirip-view-nya juga dibuat hitam gloss. Sisanya kedua varian ini sama ya dari belakang, termasuk knalpotnya yang ada dua itu. Nice ya bagian ini kelihatannya. Detail lampu belakangnya kedua varian ini sama ya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED juga, lampu seinnya halogen tapi lampu mundurnya LED. 4. Fitur bertambah. Meskipun sebelumnya fitur CX-3 juga nggak sedikit, tapi di yang baru ini dilengkapi lagi ya, dan ubahannya paling kerasa di yang varian Sport ya, yang sekarang jadi plek-ketiplek sama yang Pro, kecuali jok drivernya aja. Justru yang Pro sebenarnya hampir nggak dapat fitur baru apa-apa kecuali di segi safety ya, yang bakal kita jelasin di nomor 5 nanti. Pertama, kayak yang Pro dulu, sekarang yang Sport alias yang 1500cc juga dapat sunroof gini ya. Yes, sunroof kecil bukan panoramik, tapi minimal masih ada lah ya, udah cukup oke. Lanjut, yang Sport juga sekarang dapat auto headlight atau lampu otomatis. Nice ya, sekali lagi yang Pro dari dulu udah dapat fitur ini ya, dan yang Sport juga sekarang dapat wiper otomatis ya. Jadi kalau terdeteksi kena hujan, bisa langsung nyala sendiri wipernya. Jangan lupa yang opsi rain sensing wiper di head unit ini diaktifin juga ya. Sedangkan yang Pro dari dulu udah dapat fitur ini ya. Dan yang baru lagi, yang Sport sekarang dapat spion tengah auto dimming gini, alias bisa ngegelap sendiri kalau kena silau dari belakang. Ya sekali lagi, yang Pro dari sebelumnya udah ada fitur ini. Makanya sekarang satu-satunya fitur yang ngebedain Sport dan Pro adalah jok drivernya aja. Yang di Pro tetap dapat jok driver elektrik 8 arah ini plus lumbar 2 arah dan ada 2 memorinya. Yes, ini kayak sebelumnya juga ya. Sedangkan yang Sport jok drivernya manual. Sisanya sama persis kayak sebelumnya. Ada wireless charger, jadi HP yang ada Qi standarnya tinggal ditaruh aja di sini dan semua pintu harus dalam keadaan tertutup dan mesin nyala ya. Nanti HP-nya bakal ngecharge. Ada tombol juga di bawahnya yang kalau kita tahan lama bakal matiin chargernya, jadi bisa naruh barang metal lain di atasnya ya. Input lainnya ada SD card slot buat navigasi, ada 2 USB port, aux input, dan power outlet. Tapi sayangnya di belakang nggak ada input tambahan. Ada head-up display yang di Mazda disebutnya Active Driving Display. Ini otomatis nongol pasti nyalain ya. Dia bakal proyeksiin beberapa info penting kayak kecepatan, peringatan blind spot, dan bahkan indikator kedekatan adaptif cruise barunya nongolnya di sini ya, bukan di instrumen clusternya. Kita bisa set di head unit buat beberapa hal kayak ketinggiannya dan brightness gitu. Lanjut, kuncinya pakai model yang kotak gini kayak di Mazda baru lainnya. Ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya, klik tombol hitam ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja. Sayangnya, spionnya nggak bisa kelipat otomatis ya pas kita kunci mobilnya. Lipat elektrik, tapi perlu putar knob ini yang di dalam. Ada fitur walkway lock yang bisa dimatiin nyalain dari head unit, jadi begitu mobilnya udah mati dan pintunya udah tertutup semua, pas mobilnya kita jauhin sambil bawa kuncinya, dia bakal kekunci otomatis ya. Jadi nggak usah sentuh-sentuh lagi pintu mobilnya pas mau ninggalin. Mantap! Dan tentunya buat mati nyalain mesin ada tombol start stopnya. Rem parkirnya elektrik, buat aktifinnya tinggal ditarik aja, dan buat non aktifin tinggal ditekan sambil injak pedal remnya. Ada auto hold juga yang kalau diaktifin bisa tahan remnya otomatis pas kita berhenti ya. Jadi nggak usah pegel-pegel injak pedal rem terus-terusan kalau di lampu merah atau pas lagi macet gitu. AC-nya auto climate control tapi nggak ada layarnya aja ya. Ini tinggal kita pilih aja suhunya, terus set kipasnya ini ke auto. Nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan sendiri. Suhunya paling dingin 18 derajat dan sampai 32 derajat, yang artinya ada heaternya. Ada pengaturan arah angin ke kaki, ada defroster kaca depan juga dan defogger kaca belakangnya. Setir kirinya ada tombol pengatur audio lengkap, MID, voice command, dan Bluetooth teleponi. Setir kanannya ada buat atur adaptif cruise controlnya. Jendela yang auto up down hanya sisi driver aja ya. Ada pedal shift juga di belakang setir, not bad ya. Head unitnya 8 inci yang bisa dikontrol pakai knob di bawah sini nih, asik. Dan bisa pakai beberapa kontrol fisikal di sekitar juga, termasuk knob volume ini. Layarnya juga ini sebenarnya bisa disentuh ya, kalau mobilnya lagi diam aja. Tapi tetap ada wireless Apple CarPlay ya, alias kita nggak perlu kabel buat sambungin iPhone kita. Dan nanti munculin layar kayak gini nih. Nanti bisa kita setel Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Nice. Sedangkan Android Autonya tetap harus sambungin pakai kabel ya. Lanjut, detail head unitnya, ada aplikasi Fuel Economy Monitor buat mantau detail sistem stop startnya dan sejarah konsumsi BBM yang detail banget. Ada warning guidance buat ngasih lihat semua peringatan lagi nyala, dan maintenance buat set pengingat jadwal servis dan ingetin kapan harus rotasi ban. Media yang bisa diputar bisa dari USB, aux, atau Bluetooth. Ada Bluetooth teleponi dan ada navigasi yang harus pakai SD card tambahan dari Mazda ya. Dan settingsnya banyak nih. Pertama bisa atur isi head-up display-nya, atur detail layar head unit ini, atur sistem safety aktifnya yang sekarang jadi jauh lebih banyak nih.
kita jelasin di nomor setelah ini aja. Di pengaturan suaranya bisa set auto level control, ini buat bikin volumenya otomatis lebih gede pas mobilnya tambah kenceng dan sebaliknya. Settings jam, nah settings vehicle ini bisa nyalain rain sensing wiper atau wiper otomatis tadi, bisa set kapan mobilnya kekunci otomatis dan kebuka kunci otomatis, atur volume beep-beepnya, mati nyalain walkway lock, bisa mati nyalain one touch turn signal, dan atur seberapa gede suara lampu seinnya, bisa atur detail lampu kayak auto high beam, coming home light, living home light, DRL, dan lain-lainnya ya, mantap. Terakhir, instrumen clusternya, modelnya ada tachometer analog di tengah dan speedometer digital kecil di bawahnya. Layar di kirinya nampilin indikator gigi, odometer, trip meter A dan trip meter B, dan digantinya pakai tombol yang di atas ini ya. Tombol ini juga bisa kita pakai buat atur brightness. Yang layar kanan aturnya pakai tombol info di setir kiri sini. Ini nampilin temperatur luar, indikator bensin, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, kecepatan rata-rata, dan sisa jarak berkendara. 5. Safety lebih lengkap. Oke, kalau sebelumnya si X3 yang Sport cuma ada fitur Safety Active Basic dan yang Pro bahkan cuma sedikit lebih canggih aja. Nah sekarang Safety Assist Eye Active Sense jauh diperlengkap dan kedua varian ini jadi sama ya. Ini manfaatin kamera di balik spion tengahnya ini dan radar di cover plastik emblem depan ini. Pertama, ada Adaptive Cruise Control atau di Mazda disebutnya Mazda Radar Cruise Control atau MRCC. Ini selain bisa set kecepatan konstan kayak cruise control biasa, bisa sekaligus juga jaga jarak dengan mobil di depan yang bisa kita set mau sejauh apa pakai tombol yang ini. Jadi kalau mobil depan memelan, kita juga bakal ikut memelan, dan kalau mobil depan mengencang lagi, kita bakal ikut mengencang lagi sampai kecepatan yang tadi kita set. Tapi MRCC ini nggak dilengkapi fitur low speed follow ya, jadi bakal otomatis non-aktif di bawah 30 km/jam. Lanjut, ada Smart Brake Support atau SBS dan Smart City Brake Support atau SCBS. Ini bisa ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan dan bakal ngeremin otomatis ya kalau nggak kita rem juga. Ada Lane Departure Warning System yang bisa membaca pembatas lajur dan ngasih peringatan kalau terdeteksi mau gerak keluar lajur tanpa nyalain lampu sein. Ada Driver Attention Alert yang bakal ngasih peringatan kalau nyetirnya terdeteksi meleng-meleng. Ada High Beam Assist yang bisa otomatis nyalain lampu jauh begitu terdeteksi kondisinya terlalu gelap dan di depan gak ada mobil yang berpotensi kena silau. Dan sisanya baru deh sama kayak sebelumnya. Eye Active Sense yang manfaatin radar yang sembunyi di kiri kanan bumper belakang. Ada Blind Spot Monitoring, ini bakal nyalain lampu indikator kecil di spion ini pas mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedipin plus bunyi kalau kita ngasih lampu sein ke arah situ. Ada Rear Cross Traffic Alert juga yang bakal ngasih peringatan pas kita mundur dan tiba-tiba ada objek mendatang dari kiri atau kanan belakang. Sisa fitur safety-nya, remnya yang depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid. Dan tentunya sistem rem ABS, EBD dan brake assist komplit. Tentunya ada traction control dan stability control juga. Traction controlnya bisa dimatiin ya. Ada G-Vectoring Control atau GVC, ini ngebaca beberapa indikator kayak kecepatan, throttle, dan input setir. Nanti GVC bakal ngurangin torsi mesin buat ngasih feel lebih natural pas menikungnya. Ada Hill Start Assist atau di Mazda disebutnya Hill Launch Assist, ini bakal nahan rem beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan. Kalau kita lepas pedal remnya buat pindah ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot ya. Sensor parkir belakangnya ada 4 titik ya, yang 2 di tengah hitam dan 2 di pinggir sewarna bodi. Dan sekarang di depan ada tambahan sensor parkir juga yang terintegrasi juga ya. Ini ada indikatornya di head unit dan bisa dimati nyalain dari sini ya. Dan ada kamera mundurnya, tapi garisnya statis aja ya, nggak ikut belok pas kita belokin setir. Tentunya ada dudukan ISOFIX buat jok belakang ya. 6. Interior tetap berkelas. Sebenarnya nggak ada ubahan yang terlalu mentereng di interiornya si X3 ini. Layoutnya tetap sama persis kayak sebelum improvement, yang bahkan masih kelihatan berkelas setelah pakai desain kabin yang kurang lebih sama 1 dekade kurang ini. Tapi masing-masing yang Sport dan Pro sama-sama dapat beberapa ubahan bahan dan motif ya. Ini dashboard si X3 Sport sebelum improvement, dan yang ini improvement 2024. Beda paling kentara ada di bahan dan motifnya aja ya. Yang garis horizontal di dashboard sekarang pakai bahan suede abu-abu gini yang lembut kalau dipegang ya. Dan ventilasi AC-nya, kalau sebelumnya lingkarnya hitam gloss dengan bagian dalam chrome, yang baru lingkarnya jadi chrome ke metal-metalan gini dan lingkaran dalam jadi merah ya warnanya. Sama ya, yang ventilasi tengahnya juga kayak gitu, tapi sisanya sama ya, kayak head unit 8 inci floatingnya, knob kontrol AC yang kayak high quality gini, dan dome di atas instrumen cluster yang kayak dilapis kulit meski nggak empuk ya bagian ini. Nah, kalau dashboard yang varian Pro kayak gini nih, desainnya sama kayak tadi, tapi bedanya di bahannya. Yang di tengah itu pakai bahan kulit bertitik-titik gini dan ada jahitan kontrasnya ya berwarna orange. Ventilasi AC-nya di sini pinggirnya piano black dan dalamnya orange, jadinya nyerupain jahitannya ya. Setirnya kedua varian sama ya, dilapis kulit lingkarnya kayak gini dan ada bahan satin chrome di bawahnya. Begitu juga konsol tengahnya, sama-sama yang ada lacinya, dan di bagian depannya dilapisin kulit hitam empuk ini yang bisa kita pakai buat sandarin paha.
Yang beda lagi joknya nih. Kalau yang sport sebelum ini pakai bahan kulit plus ada kain di tengahnya, yang sport sekarang jadi gini, full kulit hitam campuran yang ada perforated juga. Dan ada jahitan putih plus tubing-tubing putihnya ya. Tapi bentuk overall joknya masih sama. Begitu juga jok belakangnya. Sekarang jadi full kulit kayak gini ya, yang varian sport. Not bad ya, mewah juga kelihatannya. Sedangkan yang varian pro unik nih, sekarang pakai campuran kulit dan suede kayak gini. Dan ada motif panah-panahnya tuh ya, yang agak ke pinggir posisinya, jadi kayak nggak simetris gitu. Sedangkan pinggir joknya perforated gini, unik ya. Ini jok belakangnya, sama ya, tetap pakai motif yang kayak di depan, kulit dan suede yang ada panah-panah nggak simetris kayak gini. Nice ya. Pintunya juga agak beda. Ini yang sport yang sebelum ini, dan ini yang sport improvement baru. Paling atasnya tetap plastik, dan yang di tengah sekitar handle pintunya silver-silver kemetalan gitu. Tapi yang tengah sekarang jadi warna abu-abu gini dengan bahan suede ya, yang ada jahitannya di atasnya. Yang di sandaran tangannya baru kulit hitam berjahitan putih, dan sisanya plastik. Yang pintu belakangnya gini ya, bedanya paling nggak ada silver-silver di sekitar handle-nya aja. Tapi bahan suede besarnya yang dengan jahitan di tengah dan kulit dengan jahitan di sandaran tangannya tetap ada. Sedangkan yang pro kayak gini pintunya nih, sama atasnya plastik dan yang di sekitar handle ada silver-silvernya. Bedanya yang di tengah jadi pakai bahan kulit perforated gini, ini tanpa jahitannya. Dan yang di sandaran tangannya baru kulit hitam yang ada jahitannya. Pintu belakangnya agak beda, nggak ada silver-silver di sekitar handle-nya, tengahnya kulit perforated abu-abu juga, tapi dia yang buat sandaran tangannya bahan empuk yang nggak ada jahitannya. Jadi agak beda tuh ya sama yang di sport. Sisanya sama sih, termasuk pilar dan plafon yang pakai warna muda gini dan ada sunroof ya di kedua variannya. Detail lainnya, kedua varian ini juga sama ya. Pedal gasnya pakai model yang pakai organ pedal gini alias tertanam di lantai. Lampu kabinnya yang depan ada 2 halogen tapi ya. Sedangkan yang belakang ada 1 yang hanya bisa dinyalain pakai switch dari depannya. Sun visornya ada card holder di yang kanan. Dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka tapi sayangnya nggak ada lampunya. Sedangkan pegangan tangan plafonnya di depan selain ada di sebelah kiri, ada juga di sisi driver. Dan yang belakang, kiri dan kanan sama-sama model lipat dan ada gantungan bajunya juga. Mantap! Dan kedua varian juga di belakang sini nggak ada tambahan ventilasi AC ya. Jadi mesti nunggu angin dari depan. Tapi gimana rasa duduknya? 7. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk sangat berat nih ya. Nice, berasa premiumnya. Sudut bukanya termasuk lebar juga, sedangkan buat napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi khas crossover ya. Lebih tinggi dibanding napak ke Mazda 2 tapi lebih rendah dibanding napak ke CX-5. Posisi duduknya cukup tinggi tapi nggak setinggi crossover lainnya sih ya. Tapi ini emang kebantu sama posisi dashboardnya yang rendah banget ya. Jadinya visibilitas keluarnya oke. Dan lihat ke sampingnya juga termasuk oke. Spionnya di pintu jadi visibilitas ke sampingnya jadi jelas ya. Pengaturan joknya yang varian sport manual ya, slide, recline dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Sedangkan yang pro elektrik 8 arah. Jadi ketinggiannya bisa dinaik turunin depan dan belakangnya dan lumbarnya juga bisa diatur elektrik 2 arah ya. Dan ada 2 memori juga. Nice. Yang jok penumpang depan kedua variannya manual ya, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun tapi posisinya udah termasuk sangat maju. Jadi kalau mau sandaran sambil nyetir, kepala kita sama sekali nggak ngedanga. Nah, ruang kepalanya karena sekarang di sport dan pro sama-sama punya sunroof, jadi emang nggak selega yang sport dulu ya, tapi masih aman. Nah, armrest di tengah dilapis kulit jadi cukup empuk nih, tapi ini nggak bisa digeser maju mundur ya. Jadi sulit kalau mau sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga dilapis kulit ya, cukup empuk juga. Seat beltnya bisa diatur naik turun, nice. Dan setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Termasuk jauh lagi ya maju mundurnya, mantap. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan besarnya tapi nggak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih termasuk berat nih ya bukanya. Dan sudut bukanya lebar banget ya. Tapi yang membuat masuknya kepala kita harus sedikit nunduk karena atapnya yang agak menukik ini. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Buat kita yang tingginya 173 cm, dudukannya agak sedikit lebih rendah ya. Jadi sudut paha kita sedikit naik gini nih. Masih cukup oke sih. Tapi nggak senyaman kompetitor-kompetitornya kecuali Omoda 5 ya. Yang lebih nggak enak lagi dibanding ini. Joknya nggak bisa digeser maju mundur ya. Dan ruang kakinya sangat-sangat terbatas. Ini jelas yang paling sempit di kelas ini. Meskipun masih aman sih. Nggak bakal masalah buat keluarga dengan anak kecil atau yang sesekali bawa penumpang dewasa. Tapi kalau mau bawa penumpang gede-gede yang suka banyak gerak, pasti bakal kerasa terbatas banget di belakang sini. Ruang gerak sepatunya masih sangat lega ya. Headrestnya di belakang ketiganya adjustable ya. Nice. Ruang kepalanya masih tergolong aman meski nggak luas banget. Paling bedanya sama yang sport dulu karena ini ada sunroofnya. Jadi di depan kita ada gundukan sedikit tapi nggak terlalu kelihatan ya. Sudut sandaran jok belakang sini fix, nggak bisa diubah-ubah dan posisinya cenderung agak tegak ya. Buat sandaran tangan di pintu masih dilapis kulit jadi cukup empuk. Dan di tengah sini ada armrestnya juga ya. Nice. Nah, kalau mau duduk bertiga, kakinya perlu ngelipat banget karena konsol tengahnya yang sangat intrusif ke belakang ini. Dan karena masih ada gundukan di lantai tengahnya, jadinya kakinya perlu ke kiri kanannya. Begitu juga dudukan jok tengahnya yang lebih tinggi dan lebih keras dibanding di kiri kanannya ya. Dan sandarannya juga termasuk keras dan maju karena ada armrestnya tadi.
Tapi kalau orang dewasa sandaran, kepalanya nggak bakal ngedanga karena ada headrestnya gini. Ruang kepalanya sedikit lebih terbatas ya di tengah sini, tapi masih cukup. Dan seatbelt di tengahnya model yang 3 titik gini. 8. Bagasi dan storage. Bagasi CX-3 yang Sport dan Pro plek ketiplek sama ya. Ini kita videoin yang di Pro. Nyambung sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya lagi dikunci, kita tinggal kantongin remote-nya aja, deketin mobilnya, dan klik tombol yang di tengah ini dan pintu bagasinya kebuka. Tapi semua pintu lainnya masih kekunci ya. Oke, ini bagasinya CX-3. Nggak berubah ya dari sebelumnya, yang termasuk kecil di kelasnya. Bibirnya full mengotak ya, masih cukup lebar lah buat masukin barang yang besar juga. Jarak bibirnya dari tanah termasuk tinggi nih. Kalau masukin barang yang berat banget pasti agak sulit. Dan dari lantai bagasi ke bibirnya ini ada sedikit jarak ya, pendek sih, jadi nggak bakal terlalu sulit buat narik barang keluar dari dalam. Nah, karena isinya sama persis kayak yang sebelum improvement ini, jadi kita tunjukin footage dari yang sebelumnya aja ya. Oke, ini kalau kita lihat pinggirnya, dia kayak ada dudukan buat lantai tambahan di atasnya gitu ya. Meski lantai yang ini nggak bisa kita naikin ke sini ya nggak masalah sih. Ada parcel shelf ini buat nutupin barang di bagasi, jadi nggak bisa diintip dari luar. Ini bisa dilepas dari atas juga ya kalau mau naruh barang di atasnya, dan tentunya bisa full dilepas supaya bisa naruh barang lebih tinggi. Detailnya, di sebelah kanan sini ada lampu halogen yang bisa dimati nyalain. Di bawahnya ada tempat buat dongkrak nih ya, rapi. Sedangkan di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa. Di bawah lantainya ada beberapa toolkit dan ada ban serep space saver ya. Ukurannya tentu lebih kecil, 185/50R16. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 60/40. Lipat pakai tuas di ujung sini ya. Kalau dilipat yang kanan, jadi tetap bisa duduk 2 penumpang di belakang dan bisa masukin barang lebih panjang. Kalau dilipat semuanya, bagasinya jadi cukup luas ya. Nah, tapi emang ada gundukan sedikit alias lantainya nggak full rata, tapi kecil sih gundukannya, jadi kalau kedepanin barang, angkatnya masih termasuk gampang. Buat tutupnya, disediain handle gini di sebelah kanan dalamnya. Dan yang unik, disediain tombol kecil di sebelah kanan sini buat kunci semua pintunya lagi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Mesin dan transmisi. Sektor mesin CX-3 ini juga nggak ada yang berubah ya. Dari yang sport dulu, tetap pakai mesin 1500cc yang mirip di Mazda 2, paling beda di alternator dan final gearnya gitu ya. Tenaganya 109 HP atau 111 PS dan torsinya 144 Nm. Nih, kalau dibanding kompetitor-kompetitornya kayak HR-V SI, Creta, X-Force, Grand Vitara, Alphard, Yaris Cross Bensin atau ZS. Kayak sebelumnya juga, mesin 1500-nya termasuk canggih nih, kayak punya konversi super tinggi 13:1, tapi tetap bisa pakai bensin yang reguler. Dan ada fitur idling stop juga ya, yang Mazda sebut iStop, yang bisa otomatis matiin mesin pas kita lagi berhenti buat menghemat BBM, dan bakal nyalain lagi pas kita mau jalan lagi. Yang Pro, mesinnya 2000cc bertenaga 147 HP atau 149 PS dan torsinya 195 Nm. Nih, kalau dibanding sama yang 15, sedangkan kompetitornya bisa ketemu kayak HR-V RS Turbo, Kia Seltos atau Chery Omoda 5Z RZ gitu ya. Transmisinya keduanya sama-sama otomatis torque converter 6 percepatan. Nice ya buat yang cari feel lebih natural, mengingat kebanyakan kompetitornya pada pakai ZVT. Bisa kita naik turunin secara manual juga giginya kalau kita geser tuasa ke kanan, atau bisa pakai paddle shift juga di kedua variannya. Ada mode sport juga buat bikin putaran mesinnya standby lebih tinggi dan respon throttle lebih galak. Dan tentunya kedua varian CX-3 ini tetap penggerak roda depannya. 10 detail-detail lain. Kayak terakhir kali kemarin, CX-3 mau yang Sport dan Pro diimpor utuh atau CBU dari Thailand ya. Spek bensinnya sama nih, mau yang Sport atau yang Pro. Keduanya kalau buka kap bensinnya ada tulisannya ya, buat pakai bensin minimal oktan RON 90. Artinya harusnya masih bisa pakai sejenis Pertalite, BP 90 atau Revo 90 gitu ya. Super nice mengingat rasio kompresi mesin keduanya yang tinggi banget ya. Nah, yang baru garansinya nih. Mazda Indonesia baru aja ngeluncurin program garansi baru yang mereka sebut My Mazda Warranty. So, sekarang garansi mobil ya jadi 5 tahun atau 150.000 km. Nice ya. Dan tetap dapat juga program My Mazda Service ya, alias gratis biaya servis jasa dan spare parts selama 3 tahun atau 60.000 km. Mana yang tercapai duluan? Sekian berikan soal Mazda CX-3 ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan video kayak gini lainnya. See you next time.